Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fajrul Ihsan, SSI, MSI, sebagai dosen pengampu dari Kimia Fisik kelas B, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andansyah Nugraha dari jurusan Teknik Metalurgi dengan NIM 33342100048. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan fasa. Bahasan yang ingin saya bahas, yang pertama itu pengertian dari kesetimbangan fasa itu sendiri. Yang kedua itu diagram fasa senyawa murni. Yang ketiga itu diagram fasa binar liquid. Untuk kesetimbangan fasa, fasa adalah bagian sistem dengan komposisi kimia dan sifat-sifat fisik seragam yang terpisah dari bagian sistem lain oleh suatu bidang batas. Maka dari itu, perilaku fasa mulai berkembang dengan adanya aturan fasa Gibbs. Fasa terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu fasa gas, fasa padat, dan fasa cair. Untuk diagram fasa senyawa murni, transisi zat murni merupakan salah satu pengaplikasian termodinamika yang paling sederhana dan memiliki prinsip bahwa pada suhu dan tekanan konstan memiliki kerapatan sistem. Terbagi menjadi 3, yaitu stabilitas fase, batas fase, diagram fase, representatif. Pada stabilitas fase, terdapat fase transisi, yaitu konversi spontan satu fase ke fase lain, terjadi pada suhu transisi karakteristik untuk tekanan tertentu pada suhu transisi. Perhatikan pada gambar ini, pada yang A, larutan satu fasa memiliki komposisi seragam pada skala molekuler, dan untuk yang B memiliki dispersi di mana daerah mikroskopis dari satu komponen tertanam dalam matriks komponen kedua. Kemudian, jumlah fasa. Jumlah fasa dalam suatu sistem dilambangkan dengan PA gas. Campuran gas membentuk fase tunggal, P sama dengan 1. Kristal zat adalah fase tunggal, dan zat yang dikatakan liquid akan tercampur penuh membentuk fase tunggal. Kemudian, batas fase. Ada yang dinamakan aturan fasa. Aturan fasa adalah hubungan antara jumlah derajat kebebasan, jumlah komponen, dan jumlah fasa pada kesetimbangan untuk sistem apapun dan komposisi apapun. Sehingga Gibbs menyimpulkan bahwa aturan fasa memberikan jumlah parameter yang dapat divariasikan secara independen, sedangkan jumlah fasa dalam keseimbangan dipertahankan. Kemudian, batas fasa, maka dari itu, masing-masing besaran dapat didefinisikan. Yang pertama itu jumlah derajat kebebasan dari sistem adalah jumlah variabel intensif yang dapat berubah secara mandiri tanpa mengganggu nomor fasa dalam kesetimbangan. Yang kedua, konstituen suatu sistem adalah spesies kimia apapun. Yang ketiga, sebuah komponen adalah konstituen kimia independen dari sebuah sistem. Dan yang terakhir, jumlah komponen dalam suatu sistem adalah jumlah minimum jenis spesies independen yang diperlukan untuk menentukan komposisi semua fasa yang ada dalam sistem. Kemudian, tiga fasa representatif. Yang pertama, karbon dioksida. Pada gambar berikut menunjukkan diagram fasa untuk karbon dioksida yang harus diperhatikan, yaitu kemiringan pada positif yang naik dari kiri ke kanan dari batas fasa padat ke cair, sehingga arah garis ini adalah karakteristik sebagian besar zat. Kemiringan tersebut menunjukkan bahwa suhu leleh karbon dioksida padat naik saat tekanan dinaikkan. Untuk mendapatkan cairan, perlu untuk memberikan tekanan minimal 5,11 atm ketika gas dilepaskan. Gas mendingin bersamaan dengan efek Joule-Thomson, sehingga ketika muncul pada daerah di mana tekanan hanya 1 atm, maka akan mengembun menjadi padatan seperti salju yang terbagi halus. Perhatikan pada gambar ini, diagram fase percobaan karbon dioksida ini
pada jeda dalam skala vertikal dikarenakan titik triple terletak di tekanan jauh di atas atmosfer. Karbon dioksida cair tidak ada dalam kondisi normal karena tekanan minimal 5,11 atm yang harus diterapkan untuk cairan yang akan dibentuk. Kemudian, fase air. Pada gambar berikut menunjukkan fase air, di mana uap tekanan sama dengan tekanan atmosfer yang berlaku. Pada batas padat ke cair menunjukkan bagaimana suhu lele bervariasi dengan tekanan kemiringannya yang sangat curam, menunjukkan bahwa diperlukannya tekanannya sangat besar untuk menghasilkan perubahan. Perhatikan bahwa garis tersebut memiliki kemiringan negatif yang turun dari kiri ke bawah ke kanan mencapai hingga 2 kilobar, yang berarti bahwa suhu lele turun saat tekanan dinaikkan. Menunjukkan pada gambar ini menunjukkan perbedaan pada fase padat yang ditunjukkan dengan angka Romawi 1, 2, dan seterusnya, dan fase padat 1 adalah es biasa. Kemudian yang ketiga, helium. Pada gambar ini menunjukkan helium berperilaku tidak biasa pada suhu rendah karena massa atomnya sangat rendah dan hanya ada saat lemahnya interaksi antar tetangga. Pada 1 atm padatan dan fase gas helium tidak pernah dalam kesetimbangan berapapun rendahnya suhu, maka atom sangat ringan sehingga bergetar dengan gerakan amplitudo besar bahkan pada suhu yang sangat rendah. Pada diagram fase ini ditandai dengan kondisi di mana dua fase cair berada dalam keseimbangan. Dapat diperhatikan bahwa tekanan yang lebih dari 20 bar harus diberikan sebelum helium padat dapat diperoleh. Pada HCP menunjukkan heksagonal tertutup dan BCC menunjukkan kubik yang berpusat pada tubuh. Kemudian, diagram fase biner. Diagram fase campuran cairan berhubungan dalam hal variasi dengan suhu dan tekanan komposisi cairan dan uap secara bersama-sama dalam keseimbangan. Terbagi menjadi 3, yaitu diagram tekanan uap, suhu komposisi diagram, dan diagram fase cair. Untuk diagram tekanan uap, menurut hukum Roth, diagram tekanan uap parsial komponen ideal larutan dua cairan mudah menguap terkait dengan komposisi campuran cair. Pada berikut menunjukkan bahwa tekanan uap total pada beberapa suhu tetap yang berubah secara linear dengan komposisi berubah dari 0 menjadi 1. Perhatikan gambar tersebut menunjukkan variasi tekanan uap total biner campuran dengan fraksi mol A dalam cairan ketika bersama dengan hukum Roth. Kemudian ada yang dinamakan suhu komposisi diagram. Salah satu cara pengamatan pada suhu komposisi diagram yaitu dengan cara mengidentifikasi suhu di mana tekanan uap total menjadi sama dengan 1 atm atau yang memiliki tekanan ambien menarik. Biasanya dibangun dari data empiris tentang komposisi fase dalam kesetimbangan pada setiap suhu. Perhatikan pada gambar tersebut, diagram suhu komposisi sesuai dengan campuran ideal, dengan komponen A lebih volatil daripada komponen B. Pendidihan dan pengembunan berturut-turut dari cairan yang awalnya komposisi menghasilkan kondensat yang murni. Kemudian diagram fase cair, yaitu komposisi kedua fase untuk sistem yang ditunjukkan pada gambar berikut menunjukkan bahwa menaiknya suhu dengan meningkatnya miscibilitas A dan B. Oleh karena itu, wilayah dua fase menjadi lebih sempit karena setiap fase dalam kesetimbangan lebih kaya akan komponen minornya. Maka seluruh diagram fase dapat dibangun dengan mengulangi pengamatan pada suhu yang berbeda dan menggambar selubung daerah dua fase.
Perhatikan gambar ini, diagram komposisi suhu untuk campuran A dan B, di mana daerah di bawah kurva sesuai dengan komposisi dan suhu di mana cairan dapat bercampur sebagian. Suhu kritis atas dan TUC adalah suhu di atas sehingga kedua cairan dapat bercampur seluruhnya secara proporsi. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.